Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan helikopter Bell 429 PK WSW milik perusahaan tambang yang hilang kontak. 3 orang awak ditemukan tewas termasuk pilot, kopilot, dan seorang penumpang. Inilah kondisi helikopter Bell 429 PKWSW milik perusahaan tambang PT Wedabai Nikel yang hancur usai mengalami insiden hilang kontak pada Selasa kemarin. Kondisi heli ditemukan hancur usai menabrak pepohonan. Pilot, kopilot, dan 1 penumpang ditemukan tewas. Tim SAR sempat menemui kesulitan saat melakukan evakuasi. Tim kemudian membawa 3 jenazah korban menggunakan heli milik perusahaan menuju SIT dan dibawa ke rumah sakit RSUD Wed. Kondisi pesawat mengalami rusak dan 3 target diketemukan dalam keadaan Mike Delta. Selanjutnya saat ini masih proses evakuasi dari PNE akan menuju ke bandara IWIB di Cekal. Selanjutnya kalau untuk dugaan sementara kita tidak mengetahui dugaan sementara karena informasinya begitu kita dapat informasi bahwa itu adalah mengalami lost contact. Memang pada saat itu cuaca mendukung, setelah begitu terbang kondisinya angin. Masa aksi yang tergabung dalam Poros Buruh menggelar demonstrasi di depan gedung KPU RI Jakarta. Ya, masa aksi menolak Pilpres curang dan meminta para komisioner KPU untuk dipecat. Dengan membawa spanduk, masa aksi ini berunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabu siang. Dalam aksinya mereka menuntut diantaranya menolak Pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang, kemudian meminta para komisioner KPU untuk dipecat hingga melakukan audit IT KPU. Akibat masa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bonjol sempat terjadi kemacetan. Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bonjol di depan KPU. Pelaksanaan pemilu di sejumlah TPS di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur terindikasi banyak terjadi kecurangan. Masa pun mendatangi kantor KPU dan Bawaslu untuk menuntut dilakukannya pemungutan suara ulang. Masa menggeruduk kantor KPU dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, namun aksi mereka tertahan di pintu masuk oleh barikade aparat kepolisian. Masa pun menumpuk dan sempat memblokade jalan. Selain membawa beragam spanduk kecaman terkait ketidakbecusan penyelenggara pemilu, mereka juga membawa keranda mayat sebagai tanda dan kritik atas matinya demokrasi di Indonesia. Mereka menilai suara pemilu bisa diatur oleh segelintir pihak untuk memenangkan pihak atau calon tertentu, baik untuk pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Pengunjuk rasa menuding telah terjadi aksi kecurangan secara masif yang dilakukan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemilu dan menuntut pelaksanaan pemilu ulang di semua TPS di Kabupaten Bangkalan. Tapi hari ini, penyelenggara pemilu hari ini, semuanya tidak ada yang benar. Karena penghitungan data sudah jelas. Bawaslu menekan ke PPS bagaimana salah satu calon harus dapat suara tanpa dicoblos. Jadi kami menuntut pemilihan ulang di Bangkalan ini. Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh menyatakan pihaknya sangat terbuka atas segala kritikan, termasuk pengaduan dugaan kecurangan pemilu dari setiap elemen masyarakat. Bahkan menurutnya pihak Bawaslu sudah melakukan investigasi dan memproses laporan atau pengaduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Kalau dari jumlah mungkin teman-teman sudah bisa pastikan ya. Ya, kami sudah berapa rekom PSU, berapa puluhan KU, ya. Tinggal kita buktikan saja ya KPU untuk melaksanakan rekom kami dan akan ketahuan apakah benar-benar ada kecurangan itu, ada pergeseran suara atau seperti apa. Tinggal Bawaslu Bangkalan sudah merekomendasikan kepada KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang dan hitung ulang terhadap puluhan TPS di Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara di Yogyakarta, masa tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan atau GADA berunjuk rasa di depan kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.
Uniknya, pemirsa, mereka mengenakan seragam siswa sekolah dasar atau SD dan mengajak KPU belajar matematika bersama-sama agar bisa berhitung dengan benar terkait perhitungan atau rekapitulasi suara pemilu 2024. Aksi bertajuk Sinau Matematika bersama KPU ini digelar ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Demokrasi dan Keadilan Garda di halaman kantor KPU Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Dalam aksi ini, mereka mengenakan seragam siswa sekolah dasar SD dan mengajak KPU belajar matematika bersama-sama agar bisa berhitung dengan benar. Para demonstran ini memprotes banyaknya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024, terutama saat rekapitulasi hasil pemungutan suara. Di antaranya terdapat indikasi penggelembungan suara di berbagai daerah, kisru aplikasi Sirekap KPU, hingga penghentian rekapitulasi tingkat kecamatan. KPU ini kami akan menyampaikan aspirasi. Kami akan mengajari kembali KPU bagaimana cara menghitung yang benar. Karena SD pun tahu bagaimana cara menghitung yang benar. Itulah sebabnya tema kali ini adalah Sinau Matematika bareng KPU. Terkait dengan itu tadi, perbaikan angka-angka yang anomali itu, ekstrim itu kan diperbaiki. Nah, diperbaiki di dalam Sirekap sehingga rekap di kecamatan itu bisa sudah menggunakan angka-angka yang di info pemilu itu sinkron. Sebelum membubarkan diri, masa aksi memberikan sejumlah buku pelajaran matematika kepada Ketua KPU DIY sebagai bentuk pengingat dan simbol untuk mengawal perhitungan suara secara benar. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Binus School Serpong merespon serius terkait dengan perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Melalui keterangan tertulis, Binus School menerapkan zero tolerance polisi dan mengecam segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun di luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya, seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian tersebut tetapi tidak melakukan tindakan pertolongan atau pencegahan juga ikut mendapat sanksi disiplin keras. Mengalami trauma, siswa korban bullying meminta pelindungan psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari 1 kali. Korban perundungan SMA elit di kawasan Serpong mendatangi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Jalan Rawabuntu, Tangerang Selatan, Banten. Korban datang menggunakan jaket biru didampingi oleh orang tua serta komisioner KPAI. Kedatangan korban guna mendapatkan bantuan psikologis karena saat ini kondisinya masih mengalami trauma. Kami memastikan apakah sudah mendapatkan pendampingan psikologis dan anak masih butuh pemulihan. Sebelumnya, video siswa sekolah elit di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung viral. Aksi bullying dilakukan oleh para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster. Mulai dari membeli makanan, bahkan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan. Akibat aksi penganiayaan, korban mengalami luka memar hingga bekas luka bakar. Polisi juga mengungkap korban dianiaya lebih dari 1 pelaku dan lebih dari 1 kali. Namun hingga kini, polisi belum merilis para pelaku kasus bullying sadis di sekolah elit di kawasan Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.